Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Insyaallah hari ini kita akan membahas terkait dengan tema hadis ahad sebagai hujjah atau sebagai dalil, sebagai dasar dari masalah akidah dan masalah hukum, ya. Tentu yang pertama adalah kita akan coba membahas secara global terkait dengan apa itu hadis ahad, ya. Jadi kalau kita bicara tentang hadis, pembagiannya secara kuantitas perawi, ya. Kuantitas perawi itu terbagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ya. Hadis mutawatir hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, di mana mustahil karena banyaknya yang meriwayatkan itu mereka sepakat untuk berdusta, ya. Dan banyaknya perawi ini ada pada setiap sanad, tingkatan sanad dari sanad yang pertama sampai sanad yang paling akhir. Jadi kalau kita misalnya bagikan misalnya tingkatan perawi di kalangan sahabat misalnya, ada 5 orang sahabat atau lebih meriwayatkan hadis yang sama. Nanti di kalangan tabi'in juga 5 juga, atau bahkan 6 atau 7 di kalangan tabi'in sama juga, banyak juga, minimal 5. Terus sampai kepada perawi terakhir yang meriwayatkan itu banyak para, ya, musannifin di antara para muhaddisin. Misalnya Imam Bukhari sebagai seorang musannif, dalam Sahih Bukharinya meriwayatkan juga, Imam Muslim meriwayatkan juga, Imam Abu Dawud meriwayatkan juga. Ada 5 atau bahkan 6 atau lebih musannifin meriwayatkan hadis yang sama ini. Maka ini namanya hadis mutawatir. Karena apa? Banyak yang meriwayatkan, yang mustahil karena banyaknya perawi ini mereka sepakat untuk dusta, gitu ya. Kemudian banyaknya jumlah itu ada pada tingkatan sanad yang paling awal sampai paling akhir di tangan para musannifin, para penulis hadis di antara para a'immatul ahadis. Ini adalah mutawatir. Kalau hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh ahad. Ahad itu dikata wahdun atau wahid. Artinya apa? Yang secara jumlah di bawah tingkatan mutawatir. Para ulama mengatakan bahwa mutawatir itu minimal ada yang mengatakan 4 ke atas itu mutawatir. Jadi ada 4 sahabat, 4 tabi'in, 4 tabi'ut tabi'in terus sampai kepada musannif, ini berarti udah mutawatir. Dan enggak boleh kurang dari 4. Semua tinggal harus 4 gitu, atau 5 atau seterusnya. Ya. Nah, kalau kurang dari 4, maka ulama muhaddisin mengkategorikan secara kuantitas perawi hadis ini adalah hadis ahad. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh 3 sahabat saja misalnya, pun sampai tingkatan ke bawahnya 3 tabi'in, 3 tabi'ut tabi'in, terus begitu, maka ini masuk kategori hadis ahad. Walaupun 3, kan 3 banyak, karena 3 itu apa? Jamak gitu ya. Tapi 3 itu menurut para muhaddisin itu tingkatnya sudah ahad. Apalagi 2, apalagi 1, kira-kira begitu ya. Nah, mutawatir ahad ini adalah pembagian secara kuantitas. Tetapi ingat bahwa secara langsung nggak ada hubungannya mutawatir ahad dengan hadis itu sahih, hasan atau dhaif. Nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena sahih, hasan, dhaif itu pembagian hadis secara kualitas perawi. Artinya walaupun hadisnya hadis ahad, 1 misalnya sahabat yang meriwayatkan, di bawahnya satu sampai musannifnya cuma 1 doang misalnya.
Tapi kalau setiap perawi yang menjadi rantai sanad itu memenuhi ya kualifikasi hadis sahih, maka sahih juga, gitu loh. Ya, misalnya perawinya adil, dhabit, hafalannya juga kuat, nggak ada cacat, ya, nggak ada syadz, nggak ada illah, ya, sanadnya nyambung dari sahabat Rasulullah, sahabat terus sampai semua tingkatan ada nyambung terus, nggak terputus, maka sudah masuk kategori hadis sahih. Ya, jadi ahad sama mutawatir nggak ada hubungan dengan sahih, hasan atau dhaif, karena ini kriteria pembagian lain lagi begitu. Nah, sekarang permasalahannya, pertanyaan sesuai dengan tema yang kita bicarakan, apakah hadis hasan itu sesuai dengan hadis bisa menjadi dalil? Sangat bisa, sekali-sekali, jidan begitu ya. Kenapa? Karena kalaupun dia ahad, tetapi setiap perawi yang jadi rantai sanad itu kualifikasinya sahih, maka dia jadi hujjah, ya, jadi hujjah. Kecuali kalau ahad kemudian apa? Di mana perawinya nggak memenuhi syarat kriteria sahih atau hasan misalnya, nggak memenuhi, dhaif misalnya. Itu apa misalnya? Perawinya tidak adil, perawinya tidak dhabit, hafalannya juga bermasalah, gitu kan? Hadisnya ada cacat, ya, hadisnya ada syadz, sesuatu yang asing, ya. Maka kalau seperti itu, ini hadisnya dhaif sudah. Ya. Oleh karenanya kita lihat bahwa dalam hal ini hadis ahad ya secara umum bisa menjadi dasar ya atau dalil dalam masalah hukum dan dalam masalah apa? Akidah. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan, ikhwatifillah, perbandingan hadis ahad dengan hadis mutawatir itu bandingannya jauh. Ya. Dari mungkin berapa hadis jumlahnya Ustaz? Satawari ratus ribu lebih ya mungkin ya, puluhan ribu hadis, yang mutawatir itu sedikit, sisanya hadis ahad. Maka kalau hadis ahad nggak bisa jadi dalil sebagai dalil apa? Masalah hukum akidah, musibah, begitu. Nah kita lihat permasalahan yang ada itu, mereka yang menganggap hadis ahad tidak bisa menjadi dalil dalam dalam masalah hukum akidah adalah mereka mengatakan bahwa hadis ahad ini ya itu sifatnya dhonniyatus subut, ya, dhonniyah, ya, bukan qat'iyatus subut. Itu dalil mereka, karena mungkin tadi faktor sedikitnya yang meriwayatkan, ya, maka mereka ini dhonniyatus subut. Mereka menganggap mendasari pendapat mereka dengan misalnya firman Allah, iyattabi'una illa dhon. Mereka hanya mengikuti zon, ya, prasangka, dugaan. Inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a, dan zon itu tidak apa? Bisa menyangka kepada kebenaran. Memang secara pembahasan ushul fiqh, kalaupun dzonnya sebut, iya betul, tetapi dzon ini bukan dzon seperti yang disebutkan dalam konteks ayat yang mereka sebutkan. Karena ini berbicara dengan orang musyrik. Dzon di sini adalah persangkaan yang membuat was-was dan ragu-ragu. Tetapi kalau dzonnya dzon rajih, dzon yang memang kuat, maka dia sahih. Kalau kita misalnya lihat tentang maratibul ilm, ya, ilm itu kan ada 4 tingkatan, ya. Ada waham. Waham itu kesimpulan, dasarnya apa? Dugaan lemah, itu waham. Dugaannya lemah. Ya. Ada syak.
sebuah kesimpulan yang berdasarkan dua kemungkinan dugaan yang sama-sama seimbang, itu syak. Antara benar dan tidaknya 50-50. Ada dzon itu apa? Kesimpulan atas dugaan yang kuat, itu dzon sebenarnya. Ya. Dan kita lihat dalam Al-Qur'an berapa banyak lafaz dzon itu maknanya yakin. Bukan duga, yakin. Dzon itu dzon. Itu mana yakin, seperti itu. Ya. Yang keempat baru al-ilm. Kesimpulan atas satu dasar yang sangat kuat. Nah, oleh karena itu kata fillah bahwa ya terkait dengan hal ini, bahkan hadis ahad ya itu bisa menjadi dasar dari hukum dan akidah. Kita lihat beberapa misalnya pendapat para ulama ya terkait dengan masalah ini. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah misalnya dalam Fathul Bari mengatakan begini, bahwa sungguh sudah terkenal di kalangan para sahabat dan tabi'in bahwa hadis ahad itu tidak ditolak sebagai dalil, ya. Dan mereka sepakat ya untuk menerima hadis ahad sebagai dasar, ya. Kemudian juga kita lihat ya Ibnu Al-Aiz rahimahullah misalnya, kita lihat mengatakan juga ya bahwa hadis ahad jika para umat menerima, artinya umat di sini maksudnya perawi hadisnya ya yang menjadi rantai periwayatan hadis tersebut, itu diterima oleh para muhaddisin karena apa? Tadi memenuhi kriteria perawi yang hadisnya sahih atau hadisnya hasan minimal, ya, maka diterima sebagai dasar amal dan membenarkannya, dan dapat memberikan ilmu yakin, kepastian menurut jumhur ulama, ya. Dan hadis ahad termasuk bagian hadis sahih. Tadi ya, saya katakan bahwa hadis ahad dengan hadis sahih secara linearitas memang nggak nyambung secara langsung, karena sahih, hasan, dhaif tadi pembagian hadis secara apa? Kualitas perawi, mutawatir ahad pembagian hadis dari secara apa? Kuantitas perawinya, gitu. Jadi hadis ahad termasuk bagian hadis sahih. Sedangkan bagi para kalangan ulama salaf tidak ada perselisihan dalam masalah ini, ya. Kita lihat dalam satu dialog yang terjadi antara Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ditanya oleh salah seorang bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan demikian dan demikian, kata orang ini kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu orang itu bertanya, bagaimana pendapat anda wahai imam? Rasulullah bilang demikian, demikian, demikian. Bagaimana pendapat anda wahai imam? Kata orang ini. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata, subhanallah, maha suci Allah, bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan, dan kamu bertanya bagaimana pendapat anda? Artinya kalau Rasulullah sudah menetapkan dan memang fix misalnya bahwa kriteria perawinya itu masuk dalam kategori tadi, ya, syarat hadis sahih dan syarat hadis hasan, kok masih bilang bagaimana pendapat anda? Artinya nggak layak begitu seorang yang memang sudah fix mengetahui bahwa ini hadisnya sahih atau hasan minimal masih tanya gimana hukum hadis ini, ya, begitu. Nah, ini menjadi satu hal yang Imam Syafi'i rahimahullah tegaskan, ya. Kemudian mengatakan juga dalam lanjutan kisahnya itu, apabila saya meriwayatkan hadis sahih ya Rasulullah SAW, lalu saya tidak mengambilnya, maka saya akan meminta kamu agar bersaksi bahwa akal saya sudah hilang. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau saya mendapat hadis sahih dari Rasulullah SAW, kemudian saya nggak mengambilnya, maka saya minta kamu jadi saksi atas saya bahwa akal saya sudah hilang.
Artinya tadi kalau ada orang yang mengatakan hadis ahad, padahal kita lihat walaupun hadis ahad tapi ternyata ya semua perawi yang jadi rantai sanad hadis itu nggak ada masalah, ya nggak diambil juga. Kira-kira kemana akalnya? Kira-kira begitu ya. Kira-kira apa? Kemana akalnya? Gitu. Ya. Nah, ini juga apa yang disebutkan dalam kisah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad juga mengatakan begini, ya. Semua yang datang dari Rasulullah SAW dengan sanad yang baik, sanadnya nyambung tadi ya, dia adil perawinya, ya, dia dhabit, hafalannya juga nggak ada masalah, sangat kuat, ya, tidak ada syad, tidak ada illah, ya, maka kita tetapkan, ya, kita tetapkan dia sebagai hujjah, sebagai dalil, ya. Dan bila tidak, ya, tidak tetap atau tidak sah dari Rasulullah SAW, ya, dan kita tidak menerimanya, maka kita kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Imam beliau rahimahullah membaca surat Al-Hasyr, ya, ayat ke-7 kalau nggak salah, ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah juga kita lihat menegaskan juga, ya, terkait dengan, ya, adanya orang yang menolak hadis ahad sebagai hujjah, ya. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Termasuk hal ini ialah pemberitahuan sebagian sahabat kepada sebagian yang lain, karena berpegang teguh pada apa yang diberitakan oleh salah seorang dari mereka dari Rasulullah SAW. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata kepada seorang yang menyampaikan berita dari Rasulullah SAW, ya, bahwa beritamu adalah berita perorangan, kecuali apa? Mereka mengambilnya, ya, sebagai landasan karena hal itu memberikan faidah. Artinya apa? Dalam apa namanya, hujah yang mengatakan hadis ahad tidak jadi dalil karena apa? Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'an. Zon itu tidak mengantarkan kepada kebenaran sedikit pun. Zonnya zon apa dulu? Kita lihat zon ayat inilah zonnya terkait dengan apa? Orang-orang musyrik. Ketika zonnya karena tadi sedikitnya perawi dalam konteks periwayatan hadis, namun yang membawa rantai sanad hadis itulah orang-orang yang memang kredibel, masuk kualifikasinya dalam perawi-perawi yang sahih ataupun hasan, maka itu menjadi khabar yang memberikan faedah ilmu, ya. Itu menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Adapun ayat-ayat kita lihat, ya, juga Ibnu Katsir kita sebentar sebelum kepada dasar atau ayat-ayat menguatkannya. Ibnu Katsir rahimahullah misalnya juga berkata ketika menafsirkan ayat wa ma lahum bihi min ilm, ini juga menjadi ayat yang apa namanya, mereka mengatakan bahwa hadis ahad enggak bisa jadi hujjah. Dasarnya apa? Wa ma lahum bihi min ilm. Ibnu Katsir mengatakan begini, maksudnya mereka tidak mempunyai pengetahuan yang benar yang membenarkan ucapan mereka, bahkan hal itu merupakan dusta dan mengada-ngada, ya. Ya. Artinya bahwa ini adalah tadi dasarnya adalah orang musyrik lagi, terkait ayat-ayat tentang orang musyrik yang tidak pas, ya, penggunaannya sebagai dalil untuk menolak kehujahan hadis ahad, ya, hadis ahad. Kita beberapa ayat, ya, dalil yang menguatkan tentang kehujahan hadis ahad, ya. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala,
ya terkait dengan surah At-Taubah ayat 122 ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di situ bahwa tidak sepatutnya ya, bagi orang-orang mukmin ya untuk semuanya pergi ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap kaum ya? Walau nafara min kulli apa? Ayatnya gimana? Kenapa enggak sebagian dari setiap-tiap kaum pergi liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum. Kita lihat dari ayat ini ya, memerintahkan untuk umat belajar agama di mana apa? Taifah. Ya. Segolongan saya setiap kaum. Dan kita lihat taifah ini ya adalah ya terkait dengan mungkin satu orang, mungkin lebih gitu ya. Imam Bukhari bahkan menguatkan gitu. Apa kata Imam Bukhari bahwa satu orang manusia itu pun dapat dikatakan taifah. Ya. Ya sehingga kalaupun satu orang perawi saja ya pada setiap tingkatan periwayatan tetapi dia adalah ya memenuhi kriteria perawi yang sahih ataupun yang hasan, maka bisa diterima. Juga kita lihat dalam firman Allah surat Al-Hujurat misalnya tentang perintah ya alladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita lihat dalam beberapa qiraah ya fatabayyanu itu disebutkanlah fatashabbatu, artinya berhati-hatilah. Maksudnya apa? Ini menunjukkan atas kepastian dalam menerima hadis seorang yang terpercaya, dan itu tidak membutuhkan kehati-hatian. Artinya kalau orang yang terpercaya, antum menerima hadis dari orang yang thiqah misalnya, tentu nggak butuh kehati-hatian. Ya, apalagi hadisnya tadi secara sanad nyambung terus. Setiap perantai sanadnya orangnya thiqah. Maka terlepas dari hanya satu perawi atau dua atau kurang dari standar perawi mutawatir, maka itu menjadi hujjah yang sangat kuat ya, seperti itu. Dan juga hujjah dari hadis Rasulullah SAW misalnya kita lihat yang menguatkan bahwa hadis ahad ya bisa menjadi hujjah dalam masalah hukum dan akidah. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari ya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata ketika manusia ada di Kuba menjalankan salat subuh, ada orang yang datang kepada mereka, dia berkata sesungguhnya telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an pada waktu malam dan beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Ini tentang riwayat pindahnya kiblat ya. Jadi mereka diperintahkan untuk apa? Menghadap Ka'bah. Maka mereka menghadap Ka'bah dan wajah mereka sebelumnya menghadap ke Syam, itu ke Baitul Maqdis ya. Kemudian beralihlah mereka menghadap Ka'bah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya kita lihat informasi beberapa orang itu ya itu sudah cukup ketika membawa informasi adalah orang yang thiqah, kredibel, maka sudah cukup menjadi dasar atas perpindahan atas hukum perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kita lihat juga ya. Juga dalam riwayat Bukhari yang lainnya kita lihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat Ansor apabila dia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendatanginya dengan menyampaikan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila saya tidak hadir,
maka orang tersebut datang kepadaku membawa kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketika tidak ada pendampingan dari Umar, maka dia langsung mengkhabarkan atas apa yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita lihat peristiwa di atas memperlihatkan kepada kita bahwa satu orang saja dari kalangan sahabat sudah cukup ya untuk menerima hadis yang disampaikan oleh satu orang dalam urusan agama, baik hukum maupun akidah. Ya, ini katakanlah ya, beberapa hal terkait dengan bahwa hadis ahad ya dapat menjadi hujjah atau dalil atau dasar dalam masalah perkara tasyri' hukum ataupun perkara akidah ya. Itu mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.